Kalau Pandu melihat bapakmu sekarang lihat dari langit sana, dia bilang paten juga anakku ini gitu. Karena menurut saya Cil hebat, tapi anaknya juga menurut saya lebih hebat dalam hal ini. Ya Pandu kamu bisa GR, tapi memang ya itu kira-kira. Jadi kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Kata akal sehat itu saya pakai sampai sekarang. Prinsip Thomas Paine yang judulnya Common Sense. Buku yang menuntun ide revolusi Amerika 1776 itu. Jadi cepat-cepat saya anggap bahwa common sense itu terjemahan Indonesianya adalah akal sehat. Padi Kapas diluncurkan ulang untuk re-invite remembering Syahrir ideas atau revisiting Syahrir's political economics ideas itu, mengunjungi kembali ide-ide itu dan ini logonya padi merah nih. Padi merah ini supaya nggak diinjek oleh gajah merah nih. Itu Pak Syahrir sangat kuat di dalam urgensi untuk menghasilkan pedagog, pendidik itu. Yang walaupun sekarang yang kuasai politik kita itu ada para demagog gitu, yang ngomong berbunga-bunga tapi tanpa pengetahuan sejarah intellectual history itu. Partai Indonesia Baru itu waktu pemilu berapa? 2010 ya? 2008 ikut dalam pemilu tuh. 2004 udah ikut. 2004 ikut dalam pemilu dan menang. Menang di satu TPS di depan rumah Khatib Basri. Pertama-tama luar biasa ya Pak Luhut bicara mengenai deregulasi, bahwa kuota impor itu ujungnya bisa korupsi. Itu saya kira satu progres yang luar biasa sebenarnya bagi kita bisa lihat. Itu nyindir apa muji Bang? Bukan, betul. Ya. Pak, pertanyaan kedua, kenapa Bapak selalu beda pilihan presiden sama Pak Sofyan Pak selama ini Pak? Itu bagi tugas atau gimana Pak sebenarnya? Untuk sesama aktivis pun orang seperti Pak Syahrir dan Pak Rizal Ramli, wah itu berdebatnya udah habis-habis. Yang kedua, Bang Ciel tuh ngomong akal sehat. Itu cocok banget sama saya sebagai Menteri Kesehatan. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak beliau ngomong mengenai fisik atau raga yang sehat? Pernah nggak ada? Oke, selamat pagi, selamat datang dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia dengan tema Merawat Indonesia dengan Akal Sehat, Sumbangsih Dr. Syahrir untuk Negeri. Boleh berikan semangat tepuk tangan pagi hari ini ya. Ya, hari ini ya Ria, kita di sini akan mengenang dan merayakan kehidupan Dr. Syahrir sambil mendiskusikan relevansi pikiran, perjuangan dan cita-cita Syahrir dalam konteks kekinian. Sembari kita bisa membayangkan kira-kira dalam situasi seperti sekarang apa yang akan beliau tulis, apa yang beliau akan omongkan ya kan, dan kira-kira apa yang beliau akan briefingkan kepada Rocky Gerung untuk dibicarakan gitu ya. Kita sambil membayangkan itu karena itu kan nggak ada dalam kenyataan. Itu siapa yang membriefing siapa itu? Iya, itu pertanyaan yang lebih prinsipil ya. Dan di sini juga spesial Ari karena akan diluncurkan kembali Yayasan Padi Kapas Indonesia yang dulu beliau bentuk dengan nama Yayasan Padi Kapas Indonesia sebagai bentuk wadah untuk terus berikhtiar mewujudkan ide politik akal sehat dan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial di Republik yang kita cintai. Jadi nyebutnya harus lengkap ini. Yayasan Padi Kapas Indonesia. Disingkat? Kalau disingkat Yayasan PKI kan nggak enak. Jadi nanti Pak Luhut nggak boleh kan, dia dulu memberantas itu sebagai Kopassus. Jadi harus lengkap menyebutnya Yayasan Padi Kapas Indonesia. Nggak boleh disingkat jadi Yayasan PKI, nggak boleh. Padahal PSI ya. Iya, padahal ini pura-pura PSI kan. Makanya ada Sis Grace. Oke, kita perkenalkan dulu diri kita. Ya. Anda siapa nih? Hari Anda dulu lah. Biasanya kan protapnya Anda dulu. Oh ya, nama saya Budi Adiputro. Dan saya Ari Putra, kami dipanggil Budi Ari. Menteri Koperasi ya. Saya bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil kejaksaan ya.
Apalagi KPK ya. Apalagi KPK, takut kita. Oke, sebelum kita lanjut Ri, kita akan menyapa dulu tamu-tamu spesial yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tapi nuhun sewu, mohon maaf kalau semuanya tidak bisa kita sapa ya. Karena spesial semua ini. Karena spesial Ya, ini semua. baru ini acara ya yang motoin gue tadi Rizal Malarangeng, Bos. Iya. Kapan lagi ya? Ini Kapan lagi? Ya, ini sebenarnya bukan hanya kalau kata Rocky Gerung tadi bisik-bisik ke saya, ini bukan hanya merayakan kehidupannya Ciil atau Syahrir Pak Luhut, tapi ini kayaknya ini Munas Neolib nih katanya ya. Karena bikinnya di Bursa Efek. Apalagi ada Dede Basri ya. Lu jangan bacain gitu. Iya, Pak. iya, iya. Oke, kita berikan tepuk tangan dan kita sambut yang meriah. Ada Ibu Kartini Syahrir yang didampingi oleh Bang Pandu Syahrir dengan Mbak Gita Syahrir. Boleh berdiri ya. Terima kasih. Ini adalah tuan rumah pada acara hari ini ya, Ibu Kartini ini. Kalau kita ingat dulu almarhum Ciil tahun 74 demonstrasi anti investasi asing ugal-ugalan, mendemo PM Jepang Tanaka. Ya. Sekarang istrinya akan jadi dubes di Tokyo ya. Pesan moralnya kalau benci jangan benci-benci banget. Nanti kamu bisa jatuh cinta. Dari ya. Iya benar. Ya. Oke, yang berikutnya kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Profesor Budiono. Pak Bud. Pak Bud dulu lebih banyak dikritik apa dipuji sama Ciil, Pak? Nanti kita akan minta pendapatnya Pak Bud ya. Kemudian ini yang juga nggak boleh dilewatkan nih, ini lu aja yang sebutin nih, ngeri gua. Iya. Nomor 4 nih, nomor 5. Ketua Dewan Pembina Yayasan Padi Kapas Indonesia, Jenderal Luhut Panjaitan. Ya. Kalau masih mau dibina ya Pak ya. Ya, jadi jabatan beliau sekarang Ketua Dewan Pembina Yayasan PKI. Iya. Kalau masih mau dibina. Kalau masih mau dibina. Iya. Kemudian kita juga sudah kehadiran jajaran Menteri Kabinet ya. Merah Putih ada Pak Budi Gunadi Sadikin, ada Pak Rosan Roslani, ada Bang Fadli Zon di sini ya. Mana lagi menteri-menteri ya? Ada wamen-wamen juga, ada Bang Fahri Hamzah ya. Bang Fahri Hamzah ini mitranya Lipo untuk hitung KPR ya Pak ya. Perubahan. Ya, tapi dia nggak ikut-ikut yang kemarin ke Bekasi. Di sini juga hadir ada sahabat dan kolega almarhum Dr. Syahrir yang kita sangat hormati. Ada Pak Sudrajat Jiwandono dan Ibu Bianti. Terima kasih. Ini sahabat keluarga ya dari sejak di Amerika ya Buker ya. Kemudian di sebelah sana saya lihat ada Pak Yusuf Wanandi dan Pak Sofian Wanandi ya. Gak usah berdiri Pak. Tahan, Pak. Tahan aja. Kasih tepuk tangan dong. Karena sangat jarang Bu, Pak Yusuf dan Pak Sofian satu forum apalagi duduk sebelahan. Pilihan presiden aja mereka beda. Apalagi sebelahan. Jadi cuma karena Dr. Syahrir lah mereka mau duduk bareng dan sebelahan. Terima kasih. Kita akan mulai acara pada pagi hari ini dan mohon maaf kalau ada tamu-tamu yang tidak kita sapa dan sebutkan satu persatu, terutama dari yayasan karena keluarga ya. Rocky, mohon maaf saya tidak sapa ya pagi ini ya, nggak apa-apa. Ijazah Anda asli nggak Pak Rocky? Jangan. Kalau dulu Rocky itu di zaman Ciil masih hidup dia jabatannya Kepala Sekolah Ilmu Sosial, Pak. Kalau sekarang jabatannya Kapolda, kawan politik Dasko katanya. Ya. Kita lanjutkan ini acara sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Kita akan mendengarkan opening remarks sekaligus peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia yang akan berbicara dan akan meluncurkan siapa nih? Ketua Dewan Pembina Yayasan PKI, Jenderal Luhut Panjaitan. Iya. Kepada Jenderal Luhut Panjaitan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang terhormat Bapak Profesor Sudrajat Jiwandono dan Ibu Bianti Jo Hadikusumo, Bapak Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, dan juga banyak teman-teman menteri dan teman-teman dekat dari Pak Syahrir, hadirin yang saya hormati. Posisi saya memang dalam acara yang unik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua Dewan Pembina Yayasan. Saya juga adalah ipar dari almarhum Syahrir, yang kalau saya ingat dulu dia waktu melamar Kartini, saya bilang sama dia, ya ngapain Anda melamar adik saya gitu.
karena dia saya ingat demonstrasi waktu sama Hariman Malari, ini adik saya ini mau jadi apa nanti gitu. Tapi dia bersikukuh. Saya bilang udah kamu pergi aja, nanti seminggu lagi kemari gitu. Tapi Cihil datang lagi. Disitulah saya teguhnya dia. Nggak tahu adik saya bikin apa sama dia tetap melamar. Dan jadilah mereka suami istri dan melahirkan 2 anak, Pandu dan Gita. Saya bangga melihat mereka ini karena mereka, saya lihat bahwa nilai-nilai yang baik. Hari ini tepat 17 tahun sejak kepergian Cihil. Andai kata masih hidup, Syahrir akan berusia 80 tahun. Saya yakin dia akan bangga melihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan dan pangan yang terus ditingkatkan. Isu-isu ini telah menjadi fokus dalam disertasi doktoralnya di Harvard University tahun 83 yang berjudul The Basic Human Needs in Indonesia. Gagasan-gagasan Syahrir tersebut sangat relevan dengan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam 10 tahun terakhir, termasuk program makan bergizi. Program ini saya jujur mengatakan memang program sangat baik dan saya betul-betul kagum melihat karena waktu Cihil kerja di Indo Consult, saya sering ketemu Cihil berapa kali mungkin, dan dia sangat pemuja dari Profesor Sumitro. Dia cerita sama saya, sebenarnya ini Prof. Sumitro ini hebat, ini begini, berceritalah mengenai keadilan, mengenai kesetaraan dan sebagainya. Dan ini saya pikir penting, dan sekarang kita lihat program ini oleh pemerintahan Presiden Prabowo dijalankan dengan sungguh-sungguh, yang tentu kita harus semua mendukung supaya program ini bisa terus berjalan dengan implementasi yang benar. Cihil bekerja, kalau saya tidak keliru, 6-7 tahun di Indo Consult yang dimiliki Pak Mitro waktu itu, dan beliau memang selalu bercerita bagaimana membuat Indonesia ini makin maju ke depan. Hadirin yang saya muliakan, dalam konteks Indonesia saat ini, ketika ruang publik sering dipenuhi oleh polarisasi, ekstremisme ideologi, dan populisme tokoh yang mengabaikan akal sehat, maka pemikiran Syahrir perlu kembali dihidupkan. Kita banyak tokoh-tokoh ini tidak menggunakan akal sehat kita. Dalam konteks geopolitik sekarang ini, dunia yang tidak makin jelas, kita lihat perseteruan Kamboja dengan Thailand, yang begitu sampai perang-perangan, tembak-tembakan, kita masih asik tidak menggunakan akal sehat kita. Saya ingin menghimbau pada kesempatan ini, kita gunakan akal sehat kita untuk berkomentar, sehingga kita juga membantu pemerintah untuk bernavigasi dalam keadaan sulit dunia sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi juga di Amerika beberapa waktu ke depan. Kita tidak terjauh juga bagaimana tarif ini masih dampaknya dan seterusnya. Walaupun kami di Dewan Ekonomi membuat kajian-kajian yang sangat dalam mengenai ini, memang ini sangat perlu kita perhatikan semua dan kita jaga bersama-sama. Sebagaimana diamanatkan juga dalam pasal 33 Undang-Undang 45, pasal 1 dan 3, menurut Cihil pertumbuhan ekonomi hanyalah alat bukan akhir tujuan. Tujuan utama adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan sosial dan kesejahteraan ini perlu kita perhatikan dengan baik. Karena kalau tidak ada keadilan, berkeadilan, tidak ada kesejahteraan, itu juga tidak akan mencapai tujuan kita bernegara. Saya pikir perlu ada yang dilihat juga pentingnya peran negara sebagai pengatur dan pengawas untuk mencegah praktik curang seperti insider trading dan pelanggaran hukum lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita meluncurkan Yayasan Padi Kapas Indonesia, sebuah lembaga yang diharapkan menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan dan gerakan yang berbasis pada 3 pilar utama pemikiran Syahrir. 1, keadilan sosial. 2, pembangunan manusia dan akal sehat. Keadilan sosial tadi kita sudah singgung di atas. Pembangunan manusia dengan human capital, saya kira program pemerintah untuk membuat sekolah unggulan, menurut saya itu satu langkah yang sangat strategis yang harus kita dukung. Eloklah kita semua berkomentar bagaimana membuat ini supaya terwujud dengan baik. Tidak membuat pemikiran-pemikiran untuk membuat negeri ini jadi terpecah belah. Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh.
Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu, apa yang sudah kau berikan pada negara ini? Apakah kau memberikan keributan atau kau memberikan juga dari pikiran-pikiran yang untuk membuat Indonesia lebih bagus? Jangan kita memberikan pikiran-pikiran tambahan pada pemerintah yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan karena itu adalah persoalan-persoalan yang tidak relevan dalam hal ini. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan di sana sini. Perbedaan itu pasti ada, sejak dunia ini sudah ada perbedaan. Tapi saya berharap perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alat untuk kita berkelahi sesama kita. Bersama dengan peluncuran ini, kita semua juga mengadakan seminar bertajuk Merawat Indonesia dengan Akal Sehat, Sumbangsih Syahrir untuk Negeri. Seminar ini menjadi ruang reflektif sekaligus momentum untuk menghidupkan kembali pemikiran dan nilai-nilai luhur yang CIL perjuangkan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya suka berbeda dengan CIL, tapi dalam banyak hal kami banyak sama. Dan saya kagum melihat dia, dan saya suka bilang sama Pandu, kalau Pandu melihat bapakmu sekarang lihat dari langit sana, dia bilang paten juga anakku ini gitu. Karena menurut saya CIL hebat, tapi anaknya juga menurut saya lebih hebat dalam hal ini. Ya Pandu kamu bisa GR, tapi memang ya itu kira-kira. Jadi ya saya pikir negeri ini untung ada seperti anak muda seperti kamu. Tapi saya titip, pintar saja tidak cukup, tapi karakter is very important. Jadi Pandu saya titip, kamu sekarang ngawain begitu besar, diberi percayaan oleh Presiden, lakukanlah itu dengan hati, tidak hanya dengan kepintaran, bekerja dengan hati. Karena kalau kau bekerja dengan hati, maka banyak hal-hal yang baik yang akan bisa kau lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia dan seminar pada hari ini. Saya kira kehadiran kita semua ini memberi kontribusi bagi masa depan Indonesia. Dan sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya juga mohon doa supaya Kartini, Pandu dan kita ditemanin Tuhan dalam perjuangannya, pekerjaannya ke depan ini. Biarlah mereka, khususnya Pandu dengan kita, memberikan kontribusi yang lebih bagus buat negeri yang kita cinta ini, dan menggunakan akal sehatnya juga dalam bekerja dan berbakti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Kami mohon Pak Luhut untuk tetap ada di atas panggung Pak, karena selanjutnya kita akan melakukan prosesi peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia. Boleh ke tengah? Oke, kita sama-sama kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Oke, demikian peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia dengan ketua adalah Bapak Damian Mustafa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk. Selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi, Ri. Ya, kita akan masuk ke diskusi merawat Indonesia dengan akal sehat. Kalau kata Jenderal Luhut apa namanya tadi? Seminar. Oh iya. Ya. Dulu di Angkatan Darat tak ada diskusi, ada seminar. kita masuk ke sesi seminar sekarang, ya kan? Dan langsung saja kita akan panggil ke atas panggung untuk bisa berdiskusi bersama kita lagi-lagi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua Dewan Pembina Yayasan apa? Padi Kapas. Padi Kapas Indonesia, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan. Boleh tepuk tangan, boleh maju, Pak. Pak Luhut, monggo duduk di sini. Di sebelahnya kami undang juniornya, ada Dr. Muhammad Khatib Basri. Bang Dede, kami persilakan duduk sebelah Pak Luhut. Ya. Di sebelahnya Bang Dede, kami undang Profesor Sudrajat Jiwandono untuk bisa bergabung. Ya. Dan last but not least, siapa nih? The one and only Rocky Gerung. Ya. Ya. Rok lu sebelah sana. Sebelah Pak Derajat. Ya. Enggak, biar gitu. Pak. Apa Pak? Bagus lah, dia nggak dekat-dekat aku gitu. Bahaya, nanti saham Jenderal Luhut turun 5% kan. Oke, kita start diskusi ini. Kita bicara CIL dan bicara relevansi dengan situasi terkini. Ya, kita mulai dari siapa dulu? Terserah. Ya, kita mulai dari Bang Dede dulu kali. Bang Dede, ya. Kita bicara politik akal sehat, ekonomi diregulasi. Ya, pertama pertanyaannya, kalau dulu Dr. Syahrir ngajar itu keluar di ujian nggak kuliahnya?
kalau dia ngajar nggak pernah yang dia kuliahkan keluar di ujian, karena isinya adalah dia menyampaikan bagaimana kebijakan pemerintah menghina akal sehat kita, dan kemudian kita sorak, tapi pertanyaan itu nggak pernah muncul dalam ujian. Apa yang waktu itu kalau Bang Dede masih ingat, apa yang waktu itu paling diolok-olok oleh Ciil di ruang-ruang kelas sebagai sebuah kebijakan yang paling jauh dari akal sehat, yang itu tidak mungkin dilakukan oleh Jenderal Luhut Panjaitan? Dan yang udah pasti, dan udah pasti nggak keluar di ujian kan? Iya. Waktu itu tema yang paling rame adalah BPPC ya, karena dia mengatakan ini satu-satunya kebijakan yang tidak ada di buku teks dan harus dapat hadiah Nobel karena ada monopsoni sekaligus monopoli, nggak ada di dunia, cuma ada di Indonesia. Oke, kita Bang Dede itu mungkin bisa minta ulas Bang mengenai refleksi pikirannya Dr. Syahrir. Kalau kita bicara politik akal sehat, kita bicara ekonomi deregulasi, banyak sekali hal-hal yang mungkin punya benang merah atau relevansi dengan apa yang mungkin kita lihat sekarang. Mungkin Bang Dede ada perspektif itu dulu. Ini karena ada Rocky, kalau ngomong sebelah Rocky itu mesti sulit. Jadi jadi saya mesti bicara mengenai hal-hal yang, dan memang pemikiran Ciil itu sulit ya, terutama buat kita mahasiswa. Satu hal yang jadi pertanyaan saya, dan saya baru dapat jawabannya tuh belakangan, adalah bagaimana menjelaskan Syahrir sebagai seorang ekonom yang di satu sisi itu sangat percaya dengan pasar. Kalau dia berbicara mengenai deregulasi ekonomi, dia berbicara mengenai ekonomi biaya tinggi, itu Syahrir bicara mirip dengan ekonom-ekonom dari University of Chicago yang tidak percaya mengenai intervensi pemerintah. Tapi di sisi lain, ketika dia bicara mengenai kebutuhan pokok, ya, maka ini nanti Rocky bisa cerita banyak. Itu dia bicara di dalam perspektif Rawlsian, di mana kebijakan itu harus istilahnya tuh maximize the minimum, membela kelompok yang lemah. Karena itu dia berbicara mengenai pentingnya akses, mengenai pentingnya kesehatan, tadi Pak Luhut menyampaikan mengenai pentingnya pendidikan, mengenai pentingnya keadilan. Ini sesuatu yang bertolak belakang sebetulnya. Nah, saya berpikir pada waktu itu mungkin ekonom yang paling dekat bisa menjelaskan pemikiran Syahrir itu adalah seorang ekonom dari University of California Berkeley yang namanya Albert Hirschman. Karena Hirschman pernah menulis yang dalam bahasa Ciil disebut sebagai unholy alliance, sebuah persekutuan yang tidak suci antara pemikiran kiri yang sosialis dengan pemikiran pasar. Syahrir menyebutnya bahwa negara itu adalah musuh buat orang kiri sebagai alat dari borjuasi, kelompok kanan menganggap itu merintangi bisnis. Dia sebutnya sebagai unholy alliance. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi, dan ini di dalam banyak diskusi, nanti Rocky juga bisa cerita lebih jauh, dan itu banyak diajarkan kepada kita. Dia pulang satu hari dari Harvard, itu habis biasanya kalau nggak salah karena di sini Desember itu spend waktu di Harvard untuk libur, biasanya kalau libur Christmas pulang, dan kemudian cerita sama kita, dan itu jadi bahan utama di dalam perekonomian Indonesia mengenai seorang ekonom yang namanya Amartya Sen. Ya, dia memperkenalkan konsep yang disebut sebagai entitlement. Nah, itu dia bilang sama saya dan Rocky, ini Sen adalah orang yang bisa menjembatani perdebatan antara Nozick yang percaya dengan libertarian dengan John Rawls yang percaya bahwa intervensi negara itu menjadi penting. Nah, kemudian Ciil itu berbicara di dalam konteks yang lebih jauh. Dia bilang bahwa tidak perlu dipertentangkan antara pasar dengan keadilan, tidak perlu dipertentangkan antara deregulasi dengan konsep kebutuhan pokok. Kenapa penjelasannya? Karena banyak sebetulnya kebijakan dari deregulasi itu yang memberikan manfaat buat orang-orang kecil. Sebagai contoh, dia memberikan contoh misalnya bagaimana liberalisasi di dalam pasar beras itu membuat harga beras turun sehingga orang miskin diuntungkan sebetulnya. Itu contoh yang diberikan Ciil. Atau bagaimana perizinan itu menjadi mudah yang membuat UMKM itu bisa masuk di dalam bisnis. Ini yang dia sebut sebagai bagian dari keadilan. Jadi saya kalau lihat dari situ, saya pikir mungkin Amartya Sen adalah salah satu ekonom yang mungkin pemikirannya paling dekat dengan apa yang disampaikan Syahrir mengenai keberpihakannya kepada kebutuhan pokok, dan di sisi lain kepercayaannya kepada mekanisme pasar. Sorry kalau kepanjangan. Oke, mantap ya kan. Tepuk tangan untuk Bang Dede. Kita ngaku-ngaku belum tentu kita ngerti, cuma kita supaya menghormati aja kan. sambil belajar. Oke, kita ke Pak Derajat dulu, Pak Derajat. Pak Derajat mungkin kalau kita bicara sebelum nanti kita akan menukik ke hal-hal yang lebih spesifik gitu ya Pak ya. Pak Derajat mungkin ada cerita tentang Ciil sendiri dan perjalanannya dengan politik akal sehat dan perjuangannya terutama kalau bicara mengenai ekonomi politik dan regulasi gitu. Mungkin Pak Derajat monggo. Terima kasih. Saya ini udah orang tua, jadi saya pakai catatan ya. Pernyataan teman saya Syahrir ini sederhana sekali sebetulnya.
hanya mengajak kita merawat negeri dan bangsa kita ini dengan akal sehat. Tetapi setelah dipikir lebih mendalam, rupanya ajakan sederhana ini tidak gampang dilaksanakan. Padahal kita hanya tidak diajak untuk merawat. Tapi artinya kan kita harus lebih dulu mengetahui apa yang harus dirawat. Wah, kan jelas tidak mudah meskipun kedengarannya sederhana. Tetapi saya katakan ini bukan tidak bisa, tetapi memang tidak gampang. Dan itulah janji saya yang ingin saya jalani sekarang ini di pagi yang cerah di gedung megah yang sangat dekat di hati Pak Syahrir ini. Tentu pertanyaan yang timbul ya, mengapa kok tidak mudah gitu ya? Sebab tidak semua kita itu menyadari apa yang kita miliki, apa kekayaan nasional yang harus kita rawat tersebut. Benar, banyak yang tidak tahu sejarah dan tidak mau belajar mengenai sejarah kita sendiri. Negeri dan bangsa kita dengan segala kebudayaan, tradisi, keanekaragaman, dan segalanya itu dibiarkan begitu saja. Kalau tidak tahu sejarah dan tidak mau belajar, ya mana bisa kita tentu diminta untuk merawat. Karena itu kita harus mulai dengan mengetahui sejarah kita sendiri sebagai negara dan sebagai bangsa Indonesia. Setelah mengetahui dengan baik, kita harus mencari akal untuk memperoleh cara yang efektif dan yang efisien untuk merawat kekayaan tersebut agar tidak rusak dan tetap utuh, bahkan dapat berkembang secara lebih baik. Saya kira itulah pesan dari Syahril Ciil almarhum dengan istilah merawat tadi. Dan dalam hal ini kita diminta untuk menggunakan akal sehat yang, mohon maaf, saya tidak ingin sinis, tetapi saya tidak bohong ini. Menurut pengamatan saya, dan mudah-mudahan saya ini keliru. Soalnya kalau hal tersebut tidak ada, akal sehat tadi, ini sama dengan masalah stunting. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau akal sehatnya sedikit, apalagi tidak ada, apapun kita tidak bisa melaksanakannya. Tetapi dengan memanfaatkan akal sehat, jelas kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk merawat Indonesia sebagai negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai dan banggakan ini. Bahkan lebih dari itu, kita boleh berambisi untuk mengembang tumbuhkan secara baik, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan segala tantangannya. Saya beruntung dipinjami oleh Bu Kartini 4 buku tulisan almarhum yang semuanya merupakan rangkuman tulisan dari almarhum di berbagai media seperti Harian Kompas, Harian Surabaya Post, dan Mingguan Warta Ekonomi dari periode tahun 80 sampai tahun 92. Keempat buku tersebut single authorship, masing-masing buku tentang tinjauan pasar modal Indonesia, ekonomi politik konglomerasi Indonesia, spektrum ekonomi politik Indonesia, dan meramal ekonomi di tengah ketidakpastian. Mungkin sebagai gambaran singkat saja, yang pertama adalah penjelasan tentang bekerjanya pasar modal di Indonesia yang kala itu di tahun 80-an ini masih sangat baru. Bagaimana strukturnya, cara bekerjanya, pengelolaannya, masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Yang kedua, menceritakan lahirnya sejumlah perusahaan raksasa yang menjadi konglomerat. Sebagian karena menerima lisensi, sebagian karena memang pengelolaan perusahaan tersebut bagus. Yang jelas Pak Syahrir mengkritisi konglomerasi yang berasal dari lisensi dan menuntut agar hal tersebut dihilangkan. Tetapi kalau mengenai masalah ketidakpastian, siapa yang dapat menangani? Mungkin hanya dukun
dan payahnya ada juga yang masih percaya pada dukun. Padahal yang mana ada sih? Kalau Amerika diperintah oleh presiden yang sangat unpredictable kayak Bapak Donald Trump itu bagaimana? Dia memerintah mengeluarkan diskresi karena pada waktu malamnya dia mimpi buruk misalnya. Kan susah kita menghadapi. Nah, Kalau dulu Pak Harto suka gitu nggak Pak Derajat? mohon maaf, saya ini orang lama kerja untuk Pak Harto 10 tahun meskipun akhirnya dipecat sama beliau. Tetapi Pak Harto tidak demikian. Pak Harto orang yang percaya pada orang-orang yang dianggap pinter. Senior saya dari Profesor Sumitro sampai Pak Wijoyo dan yang lain-lain semua itu didengarkan oleh Pak Harto. Kalau Pak Harto setuju ya dilaksanakan, kalau tidak ya tidak gitu. Kalau bandel kayak saya ya bisa dipecat gitu, tapi nggak apa-apa lah gitu. Oke. Seperti saya ini. Baik Pak Derajat, nanti kita lanjutkan lagi dalam sesi diskusi, boleh Pak ya? Oke, tepuk tangan untuk Pak Sudrajat Jiwandono. Terima kasih Pak Derajat. Nah, ini waktunya dulu nih. Ini gue agak takut kalau nanya sama beliau. Pertanyaan pertama Jenderal, Dr. Syahrir ini emang sekeren yang diceritain Bang Dede tadi ya Jenderal? Atau ada perspektif lain Jenderal? Iya. Dari pidato Jenderal Luhut kayaknya nggak akrab-akrab banget bukan? Kayaknya. Ya. Kasih dulu. Nggak akrab, emang sekeren itu gitu Dr. Syahrir ini. Ya kalau menurut saya memang saya udah bikin menurut saya. Memang saya lihat dengan sekarang saya di Dewan Ekonomi memang cerdas. Bukan karena dia kebetulan di partai saya. Kasih dekat dulu Jenderal. Jenderal kasih dekat dulu. Bukan karena Prajurit di depan nggak bisa dengar. Iya. karena sekarang saya agak mendalamin banyak ekonomi walaupun saya latar belakang tentara. Saya lihat memang cerdas bapaknya Pandu ini. Cerdas tadi bisa disampaikan oleh Prof. Jiwandono. Dia ngambil ekonomi politik di Harvard pula. Jadi lengkaplah penderitaan itu. Jadi saya pikir memang pilihan yang bagus, hanya memang kalau saya boleh sampaikan, tapi itu sudah alam mengatur. Tidak sempat digunakan secara luas di pemerintahan. Tapi ya itulah Cil. Saya kira dia telah memberikan banyak pikiran-pikirannya kepada banyak orang. Ya lihat Rocky Gerung, lihat Dede yang sekarang sangat berperan di Dewan Ekonomi Nasional. Sehingga pemikiran-pemikiran mungkin Dede juga bawa juga pikiran-pikiran Cil itu dalam proses kami membuat studi di Dewan Ekonomi yang disampaikan pada Presiden. Saya terus terang melihat masih sangat relevan pikiran-pikiran Cil di keadaan era sekarang. Pak, ini Emang bisa didamaikan antara market dan keadilan itu Jenderal selama Jenderal berpraktek di perekonomian ini loh. ya, termasuk di koperasi tentara ini gimana? Ya susah lah itu. Gimana mau didamaikan ya nggak bisa kan juga ya keadilan ya tadi yang dibilang tadi dengan clippingnya beliau udah susah. Jadi memang pilihannya mengambil PhD-nya dalam ekonomi politik itu memang saya kira karena mungkin saya coba mereka-reka di belakangnya memang harus mencari bagaimana stunting tadi yang disampaikan. Jadi masalah bagaimana kita address masalah stunting ini, mungkin makan bergizi itu juga salah satu untuk berkeadilan. Karena saya pikir tadi dengan makan bergizi kami juga diskusi di Dewan Ekonomi itu memberikan keadilan juga. Jadi banyak simpul-simpul ekonomi baru, menimbulkan tadi supply telur, ikan, buah-buahan dan sebagainya. Jadi membangun sentra-sentra ekonomi baru yang mungkin tidak banyak disadari orang. Dan Presiden saya kira membuat keputusan ini, saya kira juga dengan ide dari Pak Sumitro, karena Pak Syahrir itu salah satu menurut saya pemuja Pak Sumitro yang saya bisa, karena selalu bicara Indoconsult. Jadi ya saya pikir itu komentar saya mengenai Cil. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kita ke Rocky deh ujung. Ya, gimana Rocky? Kasih dulu barang itu. Ya. Politik akal sehat ala Cil, melihat relevansi dan kondisinya sekarang. Tadi kita ada bicara black market of justice, kita bicara politik akal sehat, kita bicara ekonomi deregulasi yang berkeadilan. Ya. Coba Rocky kasih perspektif dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Kata akal sehat itu saya pakai sampai sekarang tuh.
Satu waktu, ini kebiasaan Pak Syahrir ya, kalau udah malam dia nggak bisa tidur, dia telepon saya, Rob, ngobrol yuk. Biasanya di Peacock gitu, di Hilton. Karena Peacock tutup jam 3 pagi nih. Apalagi kalau Kartini lagi di Amerika, udah pasti kok. Satu waktu kita lagi diskusi untuk cari arah mengucapkan keadilan, tetapi bukan di dalam tata bahasa politik, perubahan sosial. Saya bilang pakai prinsip Thomas Paine yang judulnya Common Sense. Buku yang menuntun ide revolusi Amerika 1776 tuh. Jadi cepat-cepat saya anggap bahwa common sense itu terjemahan Indonesianya adalah akal sehat. Ya saya ingat the genealogi dari istilah itu. Dan itu yang kita pakai waktu Pak Syahrir artinya memutuskan untuk kita bikin partai aja tuh. Partai itu dasarnya adalah akal sehat tuh. Penggunaan reason di dalam upaya untuk menuntun persis supaya kita bisa hindari the black market of power. Jadi dari awal saya bersahabat dengan Ciil, sebetulnya karena saya anggota Ikatan MOS Jakarta, Pak Syahrir senior saya. Jadi di dalam konteks anak-anak Imada sebetulnya tuh, yang slogannya waktu itu buku pesta dan cinta tuh. Dan sampai sekarang saya kira Pandu terusin itu secara lebih radikal. Buku pesta dan cinta. Itu kenikmatan saya. Jadi saya, Dede, Tovan, Ican itu. Jadi grup untuk bicara banyak hal, kadang-kala sangat satiris, tetapi selalu ada basis intelektual. Dan itu yang menerangkan beda antara percakapan politik pada waktu itu, sebelum reformasi bahkan, dan yang sekarang itu. Dan Padi Kapas diluncurkan ulang untuk re-invite, remembering Syahrir ideas, atau revisiting Syahrir political economist ideas itu. Mengunjungi kembali ide-ide itu. Dan ini logonya padi merah nih. Padi merah ini supaya nggak diinjek oleh gajah merah nih. Karena sama-sama merah tuh, mesti ada sinyal itu. Oke. Jadi sebetulnya persahabatan saya dengan Pak Syahrir dimulai ketika yang lebih politis, dan politis dalam arti gerakan membuat tanah. Dulu ada paper yang ditulis secara rutin oleh David Jenkins, judulnya Soeharto and His General. Nah, kerjaan saya sama Pak Syahrir, kita koran dari Sydney Morning Herald ya, saya terjemahin itu. Terus ini saya bocorin juga ini, kan udah pasti udah 30 tahun lalu. Terjemahin ke bahasa Indonesia, belum ada WA group, kita fotokopi diam-diam, terus kita masukin itu ke kotak-kotak pos yang ada di Menteng. Dengan ide subversi intelektual, supaya orang ngerti bahwa Presiden Soeharto punya problem, yang ulas itu adalah seorang jurnalis internasional, dan itu harus diketahui oleh masyarakat Indonesia itu. Nah, seringkali kita diam-diam itu tiba-tiba pagi-pagi ribut segala macam, sampai di kampus sudah ada fotokopi diperbanyak, Soeharto and His General. Orang kasih ini rok ini hebat nih, dia nggak tahu sih yang terjemahin tuh. Pak Syahrir mensponsori perbanyakan itu. Yes, Pandu. Udah selesai malam-malam, pagi-pagi lihat efeknya ada nggak di koran tuh. Pertama kali Pak Syahrir ajak saya pergi ke sana nih, sebelum ke Indo Consult itu Pak Syahrir ajak saya dulu pergi ke ini Pak Business News di Tanah Abang itu, tempat Pak Sarbini. Business News namanya tuh. Itu Business News itu stensilan aja, isinya data, tetapi sangat bermutu bila ditafsirkan secara political ekonomi itu. Jadi sumber kedua dari subversi sebetulnya bukan sekedar tulisan David Jenkins, tetapi tulisan-tulisan yang diedit oleh Pak Sarbini, yang juga Pak Sadli, ada Pak Sadli ada di situ deh, di Business News ya. Ya, Pak Sadli sekali-sekali itu. Jadi kita bisa lihat tuh, kalau bintang 3 itu Pak Sayoto yang nulis, kalau bintang 4 itu Pak Sade. Jadi saya belajar sebetulnya bagaimana data itu bisa menjadi alat subversi. Jelas kata itu. Ini ada data ini, bahwa komposisinya naik segala macam ini Pak. Lalu orang bertanya mungkin hari ini, do you speak financial market? Yes, I do speak financial market. But do you speak social justice? Belum tentu semua. Pertanyaan ini saya ajukan ke foto sebelah kanan ya, bukan ke foto sebelah kiri yang nggak bisa jawab pasti. Jadi sekali lagi, politik diasuh oleh pertengkaran akademis. Betul tadi Dedek terangkan.
kita kesulitan untuk membandingkan mana yang disebut cara berpikir libertarian dan mana yang liberal. Pada waktu itu orang samain aja libertarian liberal. Padahal liberal itu kiri kalau di Eropa, di Amerika. I am liberal, artinya saya pro Partai Demokrat yang idenya social justice. Saya libertarian, saya pasti republikan gitu. Karena saya pro market. Mas Ciil berupaya untuk lihat keseimbangan itu karena dia memilih untuk menerangkan ekonomi Indonesia, junto ekonomi dunia dengan perspektif political ekonomi. Gak mungkin seorang political ekonomi itu berkantor di Chicago itu. Belakangan memang Pandu belajar di situ tuh. Makanya dia jadi libertarian di dalam rasionalitas ekonomi. Tetapi social justice itu adalah ungkapan manusia untuk menghasilkan keadilan yang betul-betul otentik. Ide pertama waktu itu, coba kita lihat apa koneksi intelektual antara pada waktu itu orang tokoh libertarian itu dalam filosofi namanya Robert Nozick itu, minimal state analysis itu. Lalu tokoh liberalnya adalah John Rawls tadi yang mempromosikan semacam sosialisme Amerika itu, bukunya Political Liberalism itu. Yang bahkan kalau selama semua kabinet Demokrat di Amerika itu, Clinton, Obama segala macam itu bahkan dibuat film. Kalau lu nggak ngerti, call John Rawls kan ada filmnya itu tuh. Nah sekarang tahu nih John siapa yang ada di Indonesia tuh. Nah jadi sebetulnya kami bersahabat di dalam pesta setiap hari. Setiap minggu pasti Ciil tuh, itu yang tersedia di situ adalah buku, bicara diskusi buku sambil single malt itu Dalmor atau Hibiki itu udah biasa aja kan. Itu Bu Kartini tahu nggak tuh? Apa? Soal single malt Bu Kartini boleh kan? Bu Kartini cuman dikit-dikit aja. Tapi Bu Kartini biasanya kalau dia capek dia pergi tidur tuh ya. Tinggal bajingan-bajingan yang ada di situ, ngoceh tentang apa aja. Jadi ada kenikmatan. Jadi saya bayangin enak banget kan pada waktu itu. Padahal itu kekuasaan, ujung dari kekuasaan Pak Harto tuh. Tetapi kebebasan untuk mengucapkan sesuatu itu nggak ada batasnya tuh. Jadi bayangkan misalnya itu seluruh TV nasional itu dikuasai Ciil. Dari Indosiar pagi sampai malam RCTI, temanya cuma satu. Apa namanya? Deregulasi. Nah kita mau coba lihat bagaimana tadi ditanya relevansi dari pikiran Syahrir di sini. Kita berupaya untuk memantau yang pertama-tama kalau kita mau masuk dalam public policy itu adalah membangun institusi pendidikan. Karena itu kemudian Pak Syahrir minta saya mengetuai semacam sekolah pada waktu itu kita sebut sekolah ilmu sosial. Ideanya seperti kita mau bikin semacam New School for Social Research dari New York itu atau Frankfurt School yang bicara terus tentang critical studies itu. Karena itu ini saya kira yang teman-teman mesti ingat juga itu Pak Syahrir sangat kuat di dalam urgensi untuk menghasilkan pedagog, pendidik itu. Yang walaupun sekarang yang kuasai politik kita itu adalah para demagog gitu. Yang ngomong berbunga-bunga tapi tanpa pengetahuan sejarah intellectual history itu. Nah, kita coba bangun itu. Mahasiswanya kita batasi 30 orang. Harus S1 supaya langsung bisa masuk dalam perdebatan ide. Dan sekolah itu bertahan kira-kira 3-4 kali itu lalu dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap ini nggak ada pakem ini dalam kurikulum pendidikan. Satu saya di Menteri Pendidikan panggil saya bilang ini sekolah ilmu sosial ini apa? Universitas atau kursus atau apa? Saya bilang ya, namanya sekolah udah. Tetapi bayangkan misalnya di dalam kuliah 6 bulan itu hanya ada 3 mata kuliah diajarin, 1 filosofi, 1 political economy, 1 sejarah intelektual, termasuk sejarah intelektual negeri. Yang ngajar itu ada Profesor Darmin Nasution, Ibu Mary Pangestu mengajar di situ, Dr. Ignaz Kleiden, Daniel Dakidai, Salim Said, Arif Budiman itu. Jadi bayangkan 30 mahasiswa, pengajarnya 15 orang PhD. Rasio itu bingung orang. Sekolah gratis, sebelum sekolah makan dulu, diskusi terus. Jadi bayangkan ide Pak Syahrir adalah pendidikan tuh. Itu yang buat saya, wah saya mesti bersahabat itu. Dan saya belajar ekonomi ya, dan diskusi dengan Dea Ican, Pak Syahrir segala macam aja kan. Lama-lama kita tahu sebetulnya bahwa Ciil menginginkan semacam kemerdekaan berpikir sekaligus kesejahteraan rakyat. Hanya itu idenya tuh. Dan kuat sekali ide itu tuh di dalam semua soal. Nah, itu yang kemudian terputus pada satu waktu Pak Ciil bilang, gua mau bantuin SBY Rock, lu pasti nggak suka. Jadilah Pak Syahrir untuk memperbaiki output polisinya itu. Jadi sekali lagi keinginan kita untuk
bring intellectual back into politics itu dasarnya adalah politik akal sehat. Kita ingin sekali. Saya ingin sekali Pak Prabowo mengerti bahwa negeri ini didesain dengan sejarah intelektual yang panjang tuh. Kemarin beliau bikin kesalahan presiden itu menyamakan PSI dengan Partai Sosialis Indonesia tuh. Salah keterangan Pak Presiden. Saya sebutkan aja, saya sudah sebutkan ke wartawan. Dan buat saya hal itu secara jujur mesti kita katakan. Karena presiden adalah kepala negara akan di-quote nanti bahwa Partai Sosialis Indonesia anak cucunya membangun Partai Solidaritas Indonesia itu gak salah. Secara genealogi salah, secara value juga salah. Partai Sosialis Indonesia tidak pernah disingkat sebagai PSI, mesti diucapkan secara lengkap. Partai Sosialis Indonesia dibangun oleh Sultan Syahrir. Ide itu juga ada pada Ciil tuh. Karena Sultan Syahrir menginginkan manusia politik itu adalah manusia yang menghormati dignity itu. Bukan mengkultuskan seseorang. Saya kira penting ini supaya bagaimanapun Pak Prabowo juga teman diskusi saya, tetapi sesuatu yang salah secara akademis mesti kita benerin tuh. Jadi sekali lagi kita ingin kembalikan ide-ide Pak Syahrir itu tentang pendidikan terutama dan critical thinking itu. Nah, kemampuan-kemampuan itu saya kira yang itu jauh di atas standar yang pernah dipikirkan oleh Sultan Syahrir juga atau Pak Syahrir. Jadi sekali lagi kita senang sebelum kita berdiskusi bahwa ide ini kemudian diupload dan kita mungkin akan berimajinasi bahwa seandainya Pak Syahrir hidup hari ini umurnya tadi 80 tahun. Mungkin dia sedang menyelesaikan periode kedua dari jabatan presidennya tuh, kalau dia masih hidup tuh. Seandainya tuh. Karena kalau beliau masih hidup kita akan kampanye bahwa ada seseorang yang basis pikiran intelektualnya itu menyatu dengan kehidupan politik sebagai aktivis bersama-sama Hariman dan teman-teman. Taufan dulu sekjen Partai Indonesia Baru yang dibuat oleh Pak Syahrir tuh, dan selalu Taufan mesti telepon gue, Rok lu di mana lu, dicariin Ciil, bilang aja gue lagi naik gunung tuh. Jadi Taufan temenin terus. Jadi itu yang saya sebut persahabatan. Nah, Partai Indonesia Baru itu waktu pemilu berapa? 2010 ya? 2008 ikut dalam pemilu tuh. 2004 udah ikut. 2004 ikut dalam pemilu dan menang di satu TPS di depan rumah Khatib Basri. Yang milih itu adalah dosen-dosen UI, di situ ada rumah Pak Dorojaton, di situ ada rumah adiknya Pak Prabowo itu. Jadi Partai Indonesia Baru itu menang di satu TPS di Menteng, itu aja. Waktu kita evaluasi, Ciil cuma biasa aja Rok. Kita nggak mau menang, kita cuma mau uji sudah cukup nggak IQ bangsa ini untuk masuk di dalam politik pikiran. Dan itu adalah semacam ujian sejarah tuh. Rok, izin. Nih Jenderal Luhut tadi bisikin gua. Coba kau tengok, kenapa Partai Sosialis Indonesia kok dekat dengan konglomerat? Ini paradok kali gitu ya. Coba lu bisa jelasin nggak? Ya, Partai Sosialis Indonesia dekat dengan konglomerat setelah partai itu berjalan. Kan pendiri-pendirinya ada Pak Sudarpo, ada ayah dari Ibu Mari Pangestu, Pak Panglai Kim juga adalah anggota Partai Sosialis Indonesia itu. Memang pada waktu itu nggak ada mesti pakai kartu anggota. Siapapun yang punya otak dianggap sebagai dan bisa bahasa Inggris itu. Jadi PSI itu semacam subkultur. Sekarang subkultur aja. Dan PSI tidak pernah menyerah tuh. Dibubarkan oleh Bung Karno. PSI bilang silakan bubarkan, tapi ide kami tidak bisa dibubarkan tuh. Jadi the power of ideas itu yang akhirnya melanjut. Kalau saya tanya mana anggota PSI, separuh dari kabinet sekarang itu berpikir secara PSI. Pasti. Karena kalau otak. Kalau Fadlizon? Apa? Kalau Fadlizon PSI juga nggak? Oh, Fadlizon PSI ini optima forma dia. Fadlizon, ya dia orang Minang udah pasti PSI lah. Jadi keadaan itu tuh, dan saya tetap bertumbuh dengan Ciil karena berkali-kali kita debat, kadang-kadang Ciil marah pada saya tuh, enggak, tapi enggak, saya mau berbeda pendapat tuh. Lu memang dari awal tuh mau menentang pikiran gue, enggak, kita berdiskusi. Jadi diskusi itu adalah modal kita untuk menghidupkan harapan itu. Dan diskusi yang paling keras didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan kesimpulan yang paling bersih itu. Dan itu yang disebut oleh Tom Paine dalam satu kutipannya, apa dia sebut ya, di dalam buku itu dia sebut the more harder the conflict, the more glorious the result, the more glorious the triumph. Semakin keras oposisi konflik itu, semakin bagus hasilnya tuh buat negeri ini. Jadi saya tetap tidak akan mengubah cara saya mengkritik. Kalau bilang Rocky Gerung nggak sopan dalam berpolitik, nggak, sopan santun itu bahasa tubuh. Pikiran tidak boleh ada sopan santun. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Dan ini Jenderal,
yang membedakan Pak Sudrajat Djiwandono dengan Rocky Gerung, tadi Pak Derajat ketika mau sinis dia bilang, mohon maaf saya mau sinis sedikit, ya kan. Kalau Rocky itu dengan terbuka dia bilang saya pasti sinis gitu kan, dan saya bahagia lakukan sinis ini kan. Itu bedanya. Bang Dede ada mau ditangkapin nggak omongan Rocky tadi? Bicara misalnya gini, sebelum kita ke apa namanya audiens, kita bicara Cil selalu bicara mengenai deregulasi, dan kita tahu Presiden Prabowo kemarin juga sudah bicara mengenai pentingnya deregulasi, salah satunya penghapusan kuota, adanya penyesuaian TKDN, dan ini penting sekali. Ini menjadi bentuk jadi benang merah dari ide-ide lamanya Ciil gitu. Tapi ada tulisan Ciil yang menarik, Pak Luhut dan Bang Dede dan Pak Derajat. Pak Ciil mengatakan gini, implementasi deregulasi seringkali tidak terganjal oleh persoalan ekonomi, melainkan oleh resistensi politik yang berasal dari kelompok kepentingan, baik yang berbaju nasionalisme, agenda alih teknologi, maupun kepentingan rent seeking. Semakin dekat keterkaitan antara kelompok pencari rente dengan pusat kekuasaan, semakin sulit usaha untuk melepaskan pasar dari cengkraman distorsi kebijakan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa proses deregulasi sejak akhir 80-an, khususnya di sektor real, mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Dalam beberapa kasus muncul yang dapat disebut sebagai re-regulasi terselubung yang dibungkus dalam narasi swasembada atau nasionalisme ekonomi. Wah, ini sesuatu hal yang ditakutkan dan dikritisi oleh Ciil sejak lama, dan rasanya kok cuacanya juga kita takutkan sekarang gitu. Bang Dede atau Pak Luhut mungkin mau kasih Jenderal. Ya memang kami sangat jelas memberikan saran pada Presiden dalam konteks tarif ini bahwa deregulasi itu harus dilakukan, dan ini momentum yang sangat baik sebenarnya untuk memperbaiki ekonomi kita ke depan. Jadi sebenarnya kita mesti melihat positifnya dari tarif ini dalam keadaan ekonomi sekarang ini. Ada kesempatan kita mungkin kembali pada Impres 4 tahun 1985 zaman Pak Harto. Ini sebenarnya banyak, sehingga saran kita pada Presiden top down, jangan diberikan dari bottom up, karena pengalaman yang saya lihat selama saya 3 kali jadi Menko, kalau itu mulai dari bawah tidak akan pernah selesai. Karena tadi yang diberikan oleh Ciil tadi memang banyak kepentingan yang membuat begitu ada kuota ya pastilah ada korupsi. Jadi itu sebenarnya yang harus dibersihkan. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira Presiden Prabowo sudah memutuskan dilakukan, tinggal kita bagaimana eksekusinya, itu saya kira akan membawa dampak ekonomi yang sangat bagus buat Indonesia ke depan ini. Oke. Bang Dede atau Pak Derajat mau nambahin? Pertama-tama luar biasa ya Pak Luhut bicara mengenai deregulasi, bahwa kuota impor itu ujungnya bisa korupsi. Itu saya kira satu progres yang luar biasa sebenarnya, Bang, kita bisa lihat. Itu jindir apa muji, Bang? Bukan, betul. Jadi artinya pemikiran itu sekarang jadi satu pemikiran yang mainstream. Nah, saya mau bilang begini ya. Saya bangga dan sekaligus sedih. Bangganya adalah apa yang tadi dikutip sama Didit sama Budi ya, bahwa pemikiran Ciil itu saya nggak tahu ditulis tahun berapa tuh. Apa yang ditulis Ciil di buku itu masih relevan sampai saat ini. Ya, dia berbicara bahwa deregulasi resistensinya akan datang bukan dari dunia usaha, tetapi dari birokrasi. Karena kalau birokrasi kehilangan kekuasaannya, dia kehilangan uangnya. Itu yang tadi Pak Luhut bilang. Makanya saya selalu mengatakan, itu juga dari pemikiran Ciil, bahwa di Indonesia tuh uang nggak jadi masalah, tapi masalah jadi uang. Bisnis paling lukratif di sini adalah bisnis masalah. Kalau Anda bisa bikin orang dalam persoalan, Anda bisa create money dari situ. Nah, Ciil against dengan itu, makanya dia propose deregulasi. Jadi satu sisi saya bangga bahwa pemikirannya masih relevan, tapi di sisi lain saya sedih karena apa yang ditulis oleh Dr. Syahrir, saya nggak tahu itu mungkin pertengahan 80-an sampai di tahun 2025 isunya nggak berubah. Artinya selama berapa? 45 tahun ya kita mengulangi soal-soal yang sama dan itu belum bisa solve gitu. Jadi kita sangat berharap bahwa pada akhirnya ini apa yang dibicarakan mengenai economic deregulation segala macam itu mudah-mudahan kita bisa jalankan. Pak Menteri Kesehatan di sini, Pak Budi Sadikin, masih bisa cerita bagaimana resistensi itu munculnya justru dari dalam, bukan dari luar ya. Jadi ini saya kira itu ini hal-hal yang memang kita secara real berhadapan, dan itu sesuatu yang saya kira worth it untuk diperjuangkan. Oke, kalau butuh backing di sebelah saya bisa kasih backing, Pak. Pak Derajat mau nambahin? Sedikit saja mengenai deregulasi, kerap kali diekstrimkan untuk dituduhkan menjadi orang-orang yang pro deregulasi ini menjadi neolib. Saya kira kata-kata ini tidak terlalu tepat untuk menggambarkan pemimpin-pemimpin kita. Saya orang yang sangat mengenal yang disebut teknokrat, ya, dari Profesor Sumitro sampai Wijoyo dan yang lain. Mereka adalah senior-senior saya, tapi kemudian
juga kolega pada akhirnya. Karena itu saya mempelajari apa yang mereka lakukan. Profesor Sumitro disertasinya adalah mengenai kredit perdesaan di masa depresi. Bagaimana bisa menjadi neolib melihat keadaan kredit di masa depresi. Profesor Ali Wardana, orang moneter seperti saya, ya. Orang moneter selalu dianggap orang yang terlalu liberal. Kita semuanya dianggap penganutnya Milton Friedman, Chicago School, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang dipelajari Pak Ali Wardana adalah mengenai ketegangan struktural moneter di Amerika Latin pada waktu itu. Di Amerika Latin malah uskup agung aja dituduh jadi sosialis, ya kan? Jadi sudah menjadi menurut saya tuduhan orang dibilangin neoliberal itu kurang tepat. Pak Wijoyo apalagi studinya mengenai population. Nah, kalau orang mempelajari population di Indonesia, ngomong mengenai perlunya transmigrasi, terlalu banyaknya orang yang hidup di rumah-rumah kumuh, bagaimana bisa pro dan fanatik terhadap market? Percaya kepada bekerjanya market, tapi juga kepada subsidi. Itu adalah ya ekonomi kita, nggak tahulah namanya Pancasila. Silahkan. Apalagi Pak Emil Salim, disertasinya mengenai perencanaan di Egypt. Bagaimana orang perencanaan bisa terlalu percaya pada pasar dan seterusnya dan seterusnya. Saya sendiri orang moneter, mungkin bisa menjadi terlalu konservatif. Tapi saya mengerti kehidupan kemelaratan seperti apa. Saya anak abdi dalam keraton Jogja, anak paling kecil dari 9 orang yang melarat dong. Dan ngerti arti kemelaratan, belajar moneter, tapi ya nggak mungkin tidak merasakan kemelaratan itu seperti apa. Jadi saya hanya ingin mengoreksi sedikit, kita jangan terlalu cepat mengatakan, apalagi senior-senior yang saya mengetahui semuanya tadi, disertasinya aja saya semua membacanya, ya. Jadi saya ngerti kalau untuk berdebat, untuk mengkoreksi supaya kita jangan asal Mengotak-kotakan itu Pak. mengkotak-kotakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Derajat. Kita akan ke floor untuk minta pendapat dari tamu-tamu yang ada di floor, biar gua aja yang ngasih ini. Kita mau kasih minta pendapat, boleh nanya, boleh berpendapat, boleh memprotes Rocky dan Pak Luhut juga silakan. Ke Pak Budiono dulu. Pak Bud, monggo Pak, kasih testimoni Pak, 1-2 kata atau mau bicara dulu Pak, monggo Pak. Kalau Pak Bud belum ngomong, yang lain nggak berani ngomong Pak, bukannya apa-apa, meskipun dia pengen. Monggo Pak. Wah, terima kasih banyak kesempatan ini. Saya tidak bayangkan saya disuruh ngomong di forum yang begitu luar biasa hari ini. Begini, saya hanya menyampaikan sedikit cerita ya, waktu itu tahun 70-an. Ini saya dengan Bang Ciil ini dari 2 tempat yang berbeda. Ya, waktu itu Bang Ciil tentunya dari di UI, saya di UGM. Waktu itu sebetulnya ada gesekan-gesekan lah antara ekonom mengenai pandangan. Tapi kita selalu merasakan kita itu teman. Dan akhirnya ada debat-debat dan macam-macam. Akhirnya akal sehat menguasai semuanya ini. Dan kami menyatu pada tahun 80 ke atas. Banyak dari kami ke pemerintahan, dari UI ke pemerintahan. Kayaknya kok nggak ada yang perbedaan yang terlalu mendasar. Oleh sebab itu kami bekerja sama pada waktu itu. Jadi Bang Ciil pernah sama kami itu kritik-mengkritik. Tapi akal sehat tetap, kami semua adalah teman waktu itu. Kita merasakan kita satu perahu, dan oleh sebab itu akal sehat akan menjadikan kita satu kekuatan bersama untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bud. Boleh tepuk tangan untuk Pak Budiono. Saya mau ke Budi yang lainnya, Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak BGS. Booker tuh pernah ngomong, Bud, kalau Ciil masih hidup, dia pasti akan puji habis itu kerjaannya Budi Gunadi Sadikin bangun RSUD seluruh Indonesia. Dia senang dan dia happy banget. Boleh tepuk tangan nggak untuk Pak BGS? Boleh Pak, kasih testimoni 1-2. Enggak, saya nggak pernah ketemu sama Bang Ciil, tapi saya melihat diskusi ini, saya tadi pasti bisa dekat sama dia. Yang pertama kenapa? Karena selain banyak tepuk tangan, banyak yang mencela. Jadi saya banyak mencela, Bang Ciil juga banyak yang mencela. Itu sama. Gitu. Yang kedua, Bang Ciil tuh ngomong akal sehat. Itu cocok banget sama saya sebagai Menteri Kesehatan. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak beliau ngomong mengenai fisik atau raga yang sehat?
Pernah nggak ada pemikiran-pemikiran beliau di-share? Ini kan ada teman-teman ngomong mengenai bukan hanya akal yang sehat, tapi raga yang sehat. Aku rasa beliau tuh akal sehatnya maju sekali, tapi mungkin raga sehat agak ketinggalan. Itu sebabnya kenapa Ibu Ker masih ada, beliau duluan gitu. Jadi coba, mungkin ada yang bisa kasih masukan nggak? Mudah-mudahan Pandu juga selain akal sehat, raganya juga sehat. Thank you Pak PGS, tepuk tangan. Itu lebih ke tekanan ya untuk keluarga ya. Selanjutnya Ri, Kita ke Pak Menteri Kebudayaan dulu. yang dicap sosialis nih udah katanya, karena bukan karena pikiran, karena pandang aja kalau katanya kan. Ya, terima kasih. Saya dulu berkali-kali sebenarnya ketemu Bang Ciil sebagai aktivis, sebagai jurnalis, sebagai penulis gitu ya. Tetapi tidak pernah diskusi yang cukup mendalam. Tapi dalam banyak kesempatan, saya kira banyak pikiran-pikiran beliau itu yang luar biasa, yang sejalan. Kalau secara ekonomi saya kira strukturalis lah gitu ya. Tetapi strukturalisnya masih percaya kepada hal-hal yang masuk akal, yang tadi yang berakal sehat. Dan kalau kita lihat pemerintah sekarang bahwa kepemimpinan Pak Prabowo, saya kira banyak Pak Prabowo ini ingin menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dan saya menyelami pikiran-pikiran Pak Prabowo itu, saya kira banyak juga sejalan dengan apa yang menjadi garis dari kalangan ekonom, mungkin strukturalis, mungkin institusionalis, new institusionalis ekonomik juga gitu ya. Dan saya melihat bahwa tidak ingin membiarkan ekonomi hanya kepada pasar bebas, tetapi ada campur tangan negara dan ada satu titik keseimbangannya. Saya kira yang merumuskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dulu itu Bung Hatta dan para ekonom, para pendiri bangsa ketika itu luar biasa gitu ya. Dan saya kira ini yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo dengan koperasi, dengan Danantara, dan kemudian bagaimana sebesar-besar kemakmuran rakyat dari bumi, air, dan kekayaan alam itu untuk kekayaan rakyat. Saya kira ini perintah konstitusi yang sedang dijalankan, dan banyak juga sejalan dengan akal sehat, dengan pikiran-pikiran Bang Ciil. Tapi saya nggak tahu tuh Bang Rocky tadi, kalau Pak Prabowo tadi soal PSI itu, saya kira mungkin namanya aja ya, bukan esensinya. Ini hak jawab dari Pak Prabowo. Hak jawab. Tapi saya kira ya maksudnya bukan satir, tapi saya kira kalau Bang Ciil ini masih hidup, pasti akan menjadi salah seorang yang ikut menjadi tim penasehat dari Pak Prabowo gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, gue mau ke sebelah sini Ri. Ada Ibu Mari Pangestu ya, Ketua Dewan Pengawas kita. Kira-kira kalau kata Rocky membayangkan kalau saat ini Ciil masih hidup, dia akan menikmati periode kedua jadi presiden. Dan periode kedua jadi presiden pasti dia akan ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Donald Trump untuk bicara tarif. Gimana? Apa yang akan terjadi dan gimana bayangan Anda? Coba Bu Mary. Mungkin agak susah membayangkan bernegosiasi dengan Presiden Trump dengan akal sehat. Lebih kepada jurus kungfu sih ya. Memang tidak banyak akal sehatnya di dalam itu. Mungkin saya hanya mau komentar tadi menarik yang disampaikan Rocky, dan saya rasa tadi yang diceritakan mengingatkan kita kembali sebetulnya pentingnya the power of ideas ya. Tadi mungkin kata-katanya sangat kritikal dari segi subversi intelektual dan data sebagai alat subversi ya. Tapi I take the idea dan itu yang memang mengapa saya mau bergabung dengan Pak Luhut di Dewan Ekonomi Nasional, the importance of evidence based and data, untuk kita bisa menceritakan ya apa yang perlu dilakukan, dan ternyata ya memang deja vu kalau kita tidak punya intellectual history, seperti tadi Anda mengutip kata-katanya Bang Ciil yang ternyata masih relevan today, itu kan karena kita tidak mereflect back apa yang pernah terjadi ya. Dan ini yang sebetulnya kita semua ini kita berharaplah bahwa Yayasan Padi dan Kapas 2.0 bisa melanjutkan tugasnya untuk ya pendidikan, dan bisa ada intellectual discussion, tapi bukan hanya intellectual discussion, bagaimana the how to-nya ya. Saya rasa ini yang penting, dan saya besarlah harapannya bahwa kita bisa mempunyai ruang diskusi dan space untuk dialog seperti yang dibayangkan Bang Ciil, dan kata-kata yang penting itu akal sehat ya. Karena kita bisa berangan-angan apa yang perlu dilakukan, tapi kita perlu akal sehat. Ini gimana sih mengimplementasinya ya. Oke, meskipun negosiasi sama Trump nggak bisa pakai akal sehat ya Bu Mary ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Mari Pangestu. Oke. Dari sisi sana siapa nih? Kita ke yang pernah ikut morning briefingnya Bung Karno dulu, Dit ya. Iya. Kita minta dulu Pak Yusuf Anandi untuk mengasih sedikit Pak pandangannya Pak. Silakan Iya. Pak. Nggak boleh mengumpat ya Pak, kasih kata-kata aja.
Ya, Pak. Jadi yang mau ditanyakan kepada saya, Menurut Bapak, Pak Prabowo, menurut Ya, Bapak, Pak, menurut Bapak politik akal sehat ini masih dijalankan nggak oleh pemerintahan Presiden Prabowo saat ini? bukan dijalankan, harus dijalankan. Kalau mau berhasil, saya kira. Hanya tugas kita semua bersama, bukan hanya Presiden, kita semua bukan hanya berhak, berkewajiban untuk ikut serta dalam menyusun pemikiran-pemikiran baru. Ya. Pak, pertanyaan kedua, kenapa Bapak selalu beda pilihan Presiden sama Pak Sofyan, Pak, selama ini, Pak? Itu bagi tugas atau gimana, Pak, sebenarnya? Gue curiga itu bagi tugas. Lu jangan curigisin lu. Karena kita itu 3 bulan tidak bicara, sehingga ibu kita mulai khawatir, ini bisa anak-anak ini mau apa gitu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi serius. Kita berbeda pendapat, siapa yang terbaik memimpin bangsa kita. Ini Sofyan nih, supaya dia menjawab. Kalau dalam soal ini mungkin saya sependapat dengan Pak Yusuf gitu. Tapi kita sebagai pengusaha, sebenarnya itulah akal sehat itu. Kalau kita tidak jalankan, itu pasti kita rugi. Jadi akal sehat itu, dan saya pikir apa yang saya mengenal CL ya, sejak kita juga berjuang 6 sama-sama, itu betul-betul dia sangat firm sekali terhadap akal sehat dan keras malah kalau berdebat sama kita. Ya, maka itu sekarang hari ini sebenarnya saya sedang melihat perdebatan itu, sebab banyak sekali sekarang kita menunda-nunda akal sehat itu, sehingga barang yang sama sampai sekarang nggak selesai-selesai apa yang dikatakan Khatib tadi. Ini yang menurut saya, karena kita tidak mulai memakai akal sehat, dan semua itu kadang-kadang kita takut karena nanti dibawa ke politik atau enggak, karena akal sehatnya yang tidak jalan. Maka itu saya pikir seminar dan pertemuan apalagi dengan berdirinya Yayasan Syahrir ini, ya, Kapas dan Padi ini, saya pikir bisa nggak kita mulai ini sesuatu di mana akal sehat ini yang kita dulukan untuk kepentingan bangsa kita, yang dikatakan Pak Luhut tadi, bagaimana sulitnya kita menghadapi situasi sekarang ini di dalam dan luar negeri sendiri, sehingga tidak ada jalan lain daripada kita harus bersatu untuk memakai akal sehat ini untuk mensukseskan daripada ekonomi kita, terutama di dalam kita melangkah ke depan. Kalau ini tidak juga dipakai, kita kembali lagi puluhan, itu lagi yang kita bicarakan 10-20 tahun yang akan datang, karena kita tidak pakai akal sehat itu. Jadi ini yang saya harapkan kita mulai. Saya senang Pak Derajat juga bilang, semua belum apa-apa dipakai istilah-istilah politik neoliberal dan lain-lain daripada guru-guru besar kita, yang sebenarnya dia doing very well pada saat dia memimpin bangsa ini. Kenapa kita tidak niru itu? Yang gini-ginian menurut saya, kesempatan hari ini saya dengar lain sebagai lain dalam diskusi kita ini. Let's start sebelum semua ini kita diganggu karena kita tidak bisa bersatu dalam soal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh ke sebelahnya ada Prof. Jimli, kasih pendapat dulu sebagai rekan CL di almarhum CL di One Team Press. Prof. Jimli ini bicara politik akal sehat juga, dan satu lagi ini sebagai ahli hukum. Salah satu pikiran Syahrir yang tadi juga sudah kita sarikan adalah kengeriannya terhadap black market of justice. Wah, itu Prof. Jimli mungkin bisa kasih perspektif. Baik, jadi saya rasa kesimpulannya sudah dapat dari diskusi ini, yaitu akal sehat. Jadi kita memerlukan dialog akal sehat. Saya ucapkan selamat atas terbentuknya kembali Yayasan Padi Kapas, mudah-mudahan jadi Yayasan Akal Sehat. Nah, jadi saya rasa akal sehat ini penting, sangat penting, tapi dia butuh ruang dialog. Jadi nggak bisa sendirian. Maka kita membutuhkan ruang terbuka yang secara bersengaja dikelola. Jadi jangan dibatasi, jangan dikurangi, sebab ruang bebas untuk dialog akal sehat ini penting, dan ini akan menentukan kualitas demokrasi kita. Jadi kalau akal sehat tidak tumbuh, tidak dianggap sesuatu yang diidealkan, bisa rusak ini. Demokrasi kita hanya formalisme. Nah, bagaimanapun pasti akan ada perbedaan. Jadi orang berbeda pendapat, pertama karena datanya berbeda, informasinya beda, apalagi hoax banyak sekali sekarang. Yang kedua karena sudut pandangnya berbeda. Orang dalam kekuasaan pasti beda cara melihat segala sesuatu dari orang yang di luar kekuasaan. Yang ketiga, perbedaan pendapat itu bisa timbul karena kepentingan orang berbeda. Nah, kalau bisa ada ruang dialog, maka semua ini bisa diselesaikan.
kepentingan yang lebih luas harus diutamakan, kemudian sudut pandang yang berbeda kita saling mendengar, begitu juga informasi dan data kita luruskan yang benar bagaimana. Jadi saya rasa ini kuncinya, dan saya sendiri banyak pengalaman dengan almarhum Pak Syahrir ini. Untuk sesama aktivis pun orang seperti Pak Syahrir dan Pak Rizal Ramli, wah itu berdebatnya nggak habis-habis. Saya sampai 3 kali itu. Pernah satu kali saya jadi moderator. Sebelah kanan saya Rizal Ramli, sebelah kiri Pak Syahrir. Masing-masing ngomong sendiri-sendiri. Jadi bagaimana nih, saya bilang saya moderator, stop. Ya padahal sebetulnya ini kan soal dua-duanya soal akal sehat. Nah perlu saling mendengar. Nah terakhir saya pernah juga waktu perubahan Undang-Undang Dasar terakhir merumuskan bab 14 tentang pasal 33 dan pasal 34, saya ketua tim bidang hukum, bidang ekonomi Pak Mubiarto, wakilnya Pak Syahrir, sekretarisnya Sri Mulyani. Mereka ini berdebat berminggu-minggu nggak selesai-selesai mempersoalkan pasal 33 dan pasal 34. Akhirnya Pak Ismail Suni sebagai ketua umum, saya diajak melerai kedua kelompok ini, antara Pak Mubiarto dan kelompok idealis gitu dengan Pak Syahrir dan kawan-kawan, nggak bisa ketemu. Bahkan rapat terakhir di panitia ad hoc 1 sampai Pak Mubiarto mengundurkan diri dari tim, dan kemudian di depan saya Syahrir datang salaman, Pak ini bukan masalah pribadi. Ya bukan masalah pribadi, jadi soal cara berpikir yang memang nggak bisa ketemu. Nah tapi alhamdulillah akhirnya komprominya adalah pasal 33 dan 34 diperbaiki. Tadi ada ide untuk mengubah sama sekali pasal 33 itu, terutama asas kekeluargaan yang sering disalahgunakan menjadi family system, agar gitu kan. Nah jadi komprominya antara lain ada pasal 33 ayat 3 yang eksplisit menyebut efisiensi berkeadilan dengan satu napas. Ini kompromi. Oke, kita harus efisiensi tapi berkeadilan. Jadi ya pengalaman saya dengan Pak Syahrir ini luar biasa, orangnya idealis, punya ide dan keras. Nah bertemu dengan Rizal Ramli sama kerasnya. jadi saya rasa dari pengalaman bergaul dengan Ciil dan dari diskusi ini, saya rasa pelajaran yang paling berharga untuk Indonesia ke depan, bagaimana kita merawat akal sehat di ruang terbuka, di ruang diskusi substantif. Semua keputusan harus diambil sesudah ada perdebatan substantif. Semua kita ini orang-orang hebat yang insya Allah menyumbang untuk negeri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Prof. Jimli. Terakhir saya mau ke Mbak Gita. Mbak Gita kasih dulu sebagai orang yang setiap hari dijejali politik akal sehat oleh almarhum. Bisa kasih perspektif nggak Mbak tentang gimana Mbak Gita gitu ya memandang pelajaran politik akal sehatnya Dr. Syahrir gitu, mungkin ada. Ayah. Iya, silakan Mbak. Terima kasih. Pertama-tama saya terharu banget udah melihat begitu banyak om-om dan tante-tante. Saya grow up dengan kalian semua. Jadi sebenarnya kalau ini beneran diskusi dengan ayah saya, Om Ciil, kita pasti di bakul kopi. Dan kita pasti akan punya santapan sampai berpuluh-puluh piring dan semuanya kekenyangan. Jadi ini ya bentuk lain untuk diskusi. Tetapi sebenarnya saya grow up dari dulu dengan ayah yang selalu mementingkan pendidikan karena itu adalah basis dari akal sehat. Jadi waktu itu saya apply ke Wharton dan sebenarnya tidak banyak yang tahu, saya waktu itu dimasukkan waiting list dan dianggap mungkin belum sampai standar kata interviewer saya, dan saya menangis dan bilang ke ayah, mendingan saya give up aja ya, nggak perlu, mungkin tahun depan aja coba. Terus dia bilang, kamu menyerah begitu saja? Kamu menyerah begitu saja untuk pendidikan? Untuk sesuatu yang akan membuat kamu nanti membantu negara, kamu menyerah? Jadi saya disuruh untuk berjuang sebisa mungkin sampai saya terbang ke Pennsylvania dan mencoba bertemu banyak orang, dan akhirnya memberikan my last speech, dan akhirnya saya diterima sebulan kemudian. Dan ayah bilang, this is one of my proudest moments. Dan ayah bilang,
By the way, cara ayah memberikan pendapatnya ke saya itu mungkin sama kerasnya dengan semua orang di dalam sini yang sudah pernah merasakan rasanya dibentak atau dimaki ayah saya. Dengan prinsip dia, kita semua sudah merasakannya. Jadi seperti itu caranya, sangat memorable. Dan yang saya ingat adalah jangan pernah give up melakukan hal sekecil apapun, 1% pun itu, agar kita terus memberikan akal sehat dan hal yang baik ke satu sama lain. Jangan pernah give up walaupun hanya 1%. Dan itulah yang saya ingat, mau saya pergi ke Pennsylvania, mau saya bikin essay sampai 3-4 kali, dan udah gitu bikin revisi puluhan kali, tapi tidak pernah give up karena kita benar-benar perlu membantu satu sama lain. Dan itulah yang saya ambil sampai hari ini. Oke, terima kasih Mbak Gita. Kira-kira dari wajah-wajah yang hadir, siapa yang paling banyak dimaki sama Pak Cil? Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di ujung acara. Saya sebenarnya masih banyak yang mau saya tanya, tapi waktunya sudah tidak banyak lagi. Ada Pak Darmin di sini, ada Bang Celi, ada Mbak Uni Lubis dan Pak Yopi Hidayat, dua wartawan yang selama ini ada dekat dengan Cil. Nah, kita minta closing statement dulu dari keempat narasumber. Mungkin Jenderal Luhut bisa mengawali closing statement kali ini. Gimana kita merawat Indonesia dengan akal sehat dan membantu pemerintahan Pak Prabowo ini. Kalau kata Pak Sofyan, mau nggak mau kita harus bersatu. Udah nggak bisa lagi kita Indonesia gelap gitu katanya kan. Harus bersatu bersama merawat Indonesia dengan akal sehat. Gimana Pak Luhut? Ya, terima kasih. Saya pikir Presiden Prabowo, saya kira memang pilihan yang tepat hari ini untuk jadi presiden. Tinggal bagaimana kita memberikan masukan-masukan yang juga diterima dengan akal sehat juga. Karena kompleksitas masalah dunia sekarang ini dari segi geopolitik itu sangat dinamis sekali. Jadi kalau kita tidak hati-hati, ya kita juga bisa nanti kena impact daripada perkembangan geopolitik dunia sekarang ini. Nah, saran-saran saya kira banyak dan ide-ide Presiden Prabowo saya kira tidak perlu diragukan. Makan bergizi tadi sudah menjawab masalah keadilan, masalah stunting, masalah tadi simpul-simpul ekonomi baru dan dana yang cukup 171 triliun, angka yang tidak kecil. Tentu strukturnya harus diperbaiki, pengawasannya bagaimana, eksekusinya bagaimana, very detail. Saya kira kalau kita lihat Ridalio di bukunya juga dia menuliskan memang perencanaan yang detail dibutuhkan dengan teamwork yang kuat dan berani juga mendengarkan apa yang mungkin tidak enak, tetapi itu diberikan solusi. Ini saya kira akan memberikan langkah yang bagus untuk membawa Indonesia maju ke depan. Saya tidak ragu sebenarnya kalau Indonesia itu 7-8% growth pada 2029-2030 asal dengan program-program presiden yang ada sekarang ini. Dan saya kira pembantu-pembantu presiden pintar-pintar, hebat-hebat. Tinggal sekarang bagaimana kita bersama-sama mendorong supaya ini jalan. Kita harus kompak. Kata kunci saya kira ini kekompakan dan akal sehat. Jadi kalau kita tidak punya akal sehat, tidak kita kompak, kita saling menyalahkan, saya kira waktu tidak ada. Itu akan membuat nanti rakyat akan menjadi korban daripada keegoan kita. Saya sekali lagi terima kasih pada diskusi ini yang menurut saya sangat bermanfaat buat kita semua, melihat bahwa betapa banyak yang masih relevan pikirannya Pak Cil tadi. Yang saya terus terang masalah deregulasi ini buat saya adalah satu bottom line yang harus dikerjakan, karena tanpa melakukan deregulasi ini kita punya ekonomi juga nanti tidak akan maksimal menggunakan tarif 19% tadi. Karena tarif 19% ini masih banyak breakdown yang di bawah yang akan membuat ekonomi kita bagus ke depan. Lapangan kerja, akan banyak orang dari Vietnam juga pengen, Taiwan pengen juga relokasi karena 1% very meaningful sebenarnya. Jadi banyak yang kita punya critical mineral, kita punya rare earth, punya banyak sekali seaweed dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan menurut saya kita tidak bisa tumbuh di 8%, 7-8% pada tahun 2029-2030. Kecuali tadi kita tidak sungguh-sungguh melihat masalah, tidak kita detail mengerjakannya, tidak kita bangun kekompakan, kita saling menyalahkan, itu akan menjadi korban adalah rakyat. Saya kira itu komentar saya. Kalau opini Indonesia gelap itu opini akal sehat nggak menurut Pak Luhut? Ya sebenarnya kita harus lihat opini gelap itu, Indonesia gelap itu kan bisa aja orang menyampaikan. Tapi kalau menurut saya nggak lihat alasan kita gelap. Kenapa kita mesti bilang kita gelap? Indonesia itu bagus kok, bahwa sekarang masih ada masalah, itulah yang harus kita kita perbaikin. Kita tahu obatnya, deregulasi. Deregulasi kita lakukan, kita akan menyelesaikan saya kira masalah ini. Oke, tepuk tangan untuk Pak Luhut. Jangan lu tambah lagi udah. Kirain dia mau jawab kau yang gelap, keren gitu. Nggak keluar warna gitu Prof Jimli. Sudah kupancing padahal. Kasih dulu Bang Dede, terakhir Bang. Saya mungkin kalau yang bagian yang serius tadi Pak Luhut sudah bilang ya, dan saya cuma bayangkan bahwa tadi kalau tulisan Bang Cil
disampaikan, tadi ada Ricard Bagun, saya lihat, saya nggak tahu masih ada di sini atau enggak, kalau dikirimkan ke Kompas itu pasti jadi headline sekarang, atau opininya akan dimuat karena masih relevan. Tapi saya mau tutup dengan satu hal, kita bicara mengenai akal sehat. Sayangnya Ciil tidak bicara mengenai makanan sehat. Jadi kalau kita berempat, Rocky, saya, Bang Ciil dengan Jimmy Siaan di sini, kalau kita pergi ke Ikan Today misalnya, saya nggak tahu restoran itu masih ada nggak di Blora, itu kita berempat bisa pesen ikan tudenya 16 karena satu orang makan 4, dan itu kalau berhasil dia bilang sukses kita, dan prinsipnya adalah gua nggak mau kita kekurangan makanan, lebih baik lebih di meja. Oke, tepuk tangan untuk Bang Dede. Menarik. Selanjutnya Pak Derajat, monggo Pak, silakan ditutup Pak. Nggak harus selucu Bang Dede Pak, kalau Saya ingin menambahkan Pak, Ciil orangnya sangat memperhatikan. Tadi yang mengatakan apakah juga memperhatikan fisik yang sehat tadi ya. Dari bodinya kan kelihatan ya. Saya tidak pernah lupa ya melihat Pak Ciil ini dengan Bu Kartini, dengan kita dan Pandu kalau makan pizza di Harvard Square. Kalau berempat ya, kita kan ngertinya ya pesan yang paling besar dibagi 4 kan ya. Kalau beliau tidak, ya satu. Karena itu ya memang meyakinkan bodinya itu. Jadi itu apa, saya senang karena saya juga orang senang makan ini ya, malah senang minum juga kalau saya. Tapi saya juga ingin menggarisbawahi tadi yang saya tadi bilangan mungkin saya yang paling tua, rupanya ada Pak Yusuf. Pak Yusuf lebih tua dari beberapa bulan lebih tua dari saya, gitu ya. Nah, yaitu bahwa tantangan ini nggak cuma untuk Presiden Prabowo aja loh ya, untuk kita semua. Pak Jemli tadi mengatakan let's talk with common sense among each other, antara lain ya, daripada menggerutu. Saya kalau diajak ngomong seneng karena orang tua nggak ada yang ngajak ngomong saya gitu lah. Oke, saya kira ini adalah sebagai tambahan dari saya. Saya sangat berterima kasih dapat bersama-sama dengan Pak Bang Luhut dan yang lain-lain untuk memperingati teman kita yang seandainya masih bersama kita berusia 80 tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Profesor Sudrajat Djimanono. Jadi Pak Derajat habis nggak satu loyang pizza gede itu sendiri? Habis nggak satu loyang pizza itu? Habis. Ternyata malu-malu aja, sebenarnya sama lah. Iya. Kapasitas sama juga ternyata. Oke, Bung Rocky, terakhir, apakah kalau Ciil masih hidup dia percaya ijazahnya palsu, apa ijazah Jokowi palsu apa enggak? Ya, biar nggak lapar kita, Prof. Satu waktu saya temenin Pak Syahrir tuh seminar tuh, terus bicara soal ekonomi dengan Pak Ciputra. Terus kata Pak Ciil, ya Pak Ciputra sih pengusaha, saya dosen gitu kan. Jadi bagaimana? Kan dosen lebih mulia gitu, kata Pak Ciputra tuh. Terus kata Ciil, gini aja Pak Ciputra, seluruh saham Pak Ciputra saya ambil, ijazah harus saya Pak Ciputra yang ambil. Jadi bagi Ciil udah selesai, sekolah udah selesai, maka dia masuk di dalam wilayah baru, yaitu memperjuangkan justice itu. Dan itu yang saya suka ingat kalau Pak Ciil pulang dari luar negeri, pasti bukunya banyak, dan dia undang pertama kali milih buku 5. Oke. Satu waktu dia pulang, dia bawa buku, dia kasih ke saya. Ini lu mesti baca nih, Rob. Judulnya Economics Doesn't Lie. Economics Doesn't Lie. Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong. Terus saya tambahin, iya gue tahu itu, tetapi Minister of Economy does. Ekonomi nggak berbohong, tapi Menteri Ekonomi berbohong kan? Wah, itu ada benernya juga loh, Rob. Jadi itulah keadaan yang memungkinkan kita begitu tajam berdebat, tetapi selalu ada yang indah, yaitu mengerti bahwa ini adalah diskusi, ini adalah adu argumen itu. Jadi produce argumen, kendalikan sentimen. Kan itu keinginan kita sebetulnya. Ingin juga kita jadikan semacam tagline dari kabinet ini, produce argumen, memilkan sentimen. Dan kita tahu bahwa tadi Pak Lut menerangkan ada soal dunia juga, dan kita terkoneksi di situ tuh, gagal tarif dan kekerasan ada di mana-mana. Itu juga yang membuat kita percaya bahwa Indonesia sebetulnya bisa keluar dari situ, karena kita
punya naluri untuk menghasilkan justice tuh, karena kita adalah negara yang pernah dijajah tuh, dan saya berhitung bahwa kelihatannya akan ada perang dunia itu. Satu waktu saya diskusi dengan Pak Prabowo menerangkan tentang keadaan, karena itu mesti ada ya food estate. Saya kira pada waktu itu, kira-kira dia belum jadi presiden dia diskusi di tempat saya, Pak Prabowo mampir sebentar, bahwa kelihatannya akan ada perang tuh. Karena itu mesti ada persiapan logistik. Sangat mungkin food estate itu juga di dalam perencanaan itu tuh. Dan memang kalau kita baca data itu, PBB sebagai penjamin perdamaian dunia, bayangin PBB penjamin perdamaian dunia, kita semua store uang di situ supaya ada perdamaian. Berapa anggaran perdamaian dunia PBB? Mungkin 6 miliar dolar. Bandingkan dengan seluruh anggaran military industrial complex 1000 kali lipat. Jadi secara statistik mudah kita duga bahwa kalau anggaran perdamaian PBB 1/1000 dari anggaran persiapan militer seluruh dunia, kompleks industri militer itu pasti satu waktu akan meledak. Si vis pacem parabellum. Siapa yang ingin damai siap-siap untuk berperang. Jadi saya kira itu problem kita sedang global, dan Pak Prabowo berupaya untuk riding the tidal wave of global insecurity, dan kemungkinan itu juga bisa kita lihat dalam beberapa waktu ke depan tuh, mulai ada konflik di ASEAN macam-macam. Jadi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa negeri ini bisa ditumbuhkan dengan kecepatan berpikir, dan kita punya sejarah panjang pengetahuan kita tentang injustice tuh, dan sangat mungkin juga kita ingin supaya tesis doktoral dari Pak Syahrir, Political Economy of Basic Needs, dan juga saya kira nggak ada menteri di Indonesia itu yang neolib tuh. Ya Pak siapa? Wijoyo Nidi Sastro dianggap sebagai tokoh utama neolib. Tapi kalau saya baca beberapa tulisan dia awal tahun 60, dia mengutip Paul Baran yang adalah seorang Marxis kiri itu, The Political Economy of Growth itu, bukunya itu kan. Jadi kesosialan kita itu terbawa dalam kebijakan kabinet, demikian juga hari-hari ini. Tapi saya ingin pastikan bahwa market ekonomi bagus sebagai sinyal efisiensi, tapi tidak boleh market ekonomi itu berubah menjadi market society itu. Itu yang mesti kita hindari itu. Karena culture, humanity itu dirawat oleh moral, dan ya partai politik bahkan ada moral institution tuh. Ilmu ekonomi juga di dalamnya ada moral code. Jadi sekali lagi ini percakapan yang enak. Mungkin nanti Yayasan Perikapas akan Perikapas Indonesia, Yayasan PKI ini akan membuat kurikulum-kurikulum yang isinya adalah upaya menyelamatkan negeri ini dengan akal sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Rocky. Sebenarnya gue pengen nanya, kira-kira apa nasihat Ciil buat Pak Prabowo kalau dia masih hidup sekarang? Sikat aja. Pasti diajak makan pagi. Karena soal makan itu, ini bocoran, Pak Syahrir itu dia makan pagi 3 kali. Nih terangin ya, Pak Syahrir rumahnya di Jalan Sukabumi, kantornya Jalan Ciditiro, itu kira-kira ya 1 kilo enggak tuh. Tapi nanti pasti dibilang pada Kartini, siap makan pagi selesai. Terus di belakang Jalan Ciditiro ada jalan apa namanya itu tuh, di situ ada warung soto yang enak banget. Apa? Jalan Pasuruan ada soto yang enak. Jadi dari Jalan Sukabumi habis sarapan dia nyebrang diantar mobil ke Jalan Pasuruan itu, makan soto di situ. Mobilnya disuruh si Mansur, lu pergi agak jauh-jauh. Udah 50 menit balik ke sini. Dia nggak mau ketahuan mobilnya ada di situ kan. Habis dia makan pagi di situ, baru dia ke kantor Ciditiro, sarapan lagi di situ. Jadi Syahrir 3 kali sarapan pagi, dan itu namanya makan pagi bergizi. Makasih.